Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latif. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Minahus Tsaniyah dan kita telah menyelesaikan kemarin pembahasan tentang riya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyakiti makhluk atau menyakiti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita mulai, kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sini ya. Wahdar dan waspadalah engkau. Aidan halnya juga. Jadi waspadalah juga. Min adal khalqi dari menyakiti makhluk. Di sini kalau kita mengeneralisir itu semua makhluk ya. Baik yang hidup maupun yang tak hidup. Kalau kepada yang hidup berarti ya manusia, hewan, tumbuhan. Kalau yang tak hidup ya baju, rumah, setrika, dan lain sebagainya, buku, dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda yang tak hidup yang itu merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Innahu sesungguhnya menyakiti makhluk. Minas samumi itu sebagian dari racun al-qatilah yang mematikan. Artinya mematikan hati. Tapi kalau di sini di kitab ini yang dimaksud khalqu ini manusia. Tapi kalau kita mau lebih lagi itu ya semua makhluk baik yang hidup maupun yang makhluk yang tak bernyawa. Jadi menyakiti makhluk itu termasuk racun mematikan. Kalau kita terpapar racun ini, hati kita bisa mati. Artinya menjadi hati yang nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah, hati yang nggak bisa menikmati lezatnya iman. Qala telah berkata siapa al-imamu imam Sahlun, yaitu Imam Sahl rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengasihi beliau. Innama hujibal khalqu, sesungguhnya terhalang siapa al-khalqu, manusia, anil wusuli dari wusul, wa musyahadatil malakuti dan menyaksikan alam malakut, bisyai'aini dengan dua perkara. Yang pertama su'ut ta'mati, jeleknya makanan. Jadi bukan thayyib tapi jelek ini. Wa adzal khalqi, dan menyakiti manusia lain atau makhluk lain. Wa qala dan berkata juga, wa qala aidan dan berkata juga Imam Sahl, usuluna adapun dasar kami itu sab'atun 7. Artinya dasar-dasar kaidah-kaidah yang dipegang oleh para ulama-ulama yang mendekat kepada Allah itu sab'atun, ada 7. Yang pertama, at-tamassuku bi kitabillahi ta'ala, yaitu berpegang teguh kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Satu ya. Yang kedua, al-iqtida'u wal-iqtida' bi sayyidina Rasulullah SAW, yaitu mengikuti Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad SAW. Mengikuti artinya ya mengikuti hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga, aklul halali, yaitu memakan makanan yang halal, makan yang halal. Yang keempat, wajtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Maksiat itu pembangkangan. Kalau kita melakukan maksiat berarti membangkang Allah, membangkang Rasulullah. Naudzubillah. Sekecil apapun maksiat itu, maka wajib ditaubati. Wajib kita mohon ampun kepada Allah setiap hari, bahkan setiap saat kalau bisa. Kemudian wa taubati, yang kelima taubat. Nah, ini taubat. Karena kadang ada kesalahan kita yang tidak kita sadari, maka perlu kita selalu bertaubat
minimalnya membaca astaghfirullahaladzim. Kemudian yang keenam, wa ada'il huquq, melaksanakan, memenuhi segala hak. Yaitu kewajiban-kewajiban kita harus dipenuhi. Hak-hak orang lain harus kita berikan. Kita bekerja misalkan harus dipenuhi kewajiban-kewajiban itu. Tidak boleh korupsi, menjadi pemimpin. Harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Memberikan hak-hak rakyat dan sebagainya. Menjadi pilot, melaksanakan kewajiban pilot. Menjadi banyak pedagang, berarti melaksanakan kewajiban sebagai pedagang itu apa saja. Ini perlu ilmu. Kalau misalkan tidak tahu ilmu di bidang profesi itu, bahaya. Jadi harus tahu ilmunya supaya bisa melaksanakan kewajibannya. Jadi pedagang itu ilmunya, kewajibannya apa saja yang harus dipenuhi. Syarat-syarat supaya sah dagangannya bagaimana, dan sebagainya. Itu dibahas di fikih. Jadi butuh ilmu fikih dalam menerapkan ini. Yang ketujuh, waqaful adza. Yang ketujuh itu menahan diri untuk tidak menyakiti siapapun. Waqaful adza. Kaffa yakufu itu menahan. Al-adza menyakiti. Jadi menahan diri untuk tidak menyakiti siapapun. Itu tujuh ya. At-tamasuk bi kitabillah wal iqtida bi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqil halal wa jinal ma'asyi wa taubah wa adal hukuk wa kaful adza. Dan kaful adza itu ada dua perkara. Alan nau'aini. Ada dua macam. Ahadihima atau ahaduma, adapun salah satu dari nau'aini itu kaful adza. Kafu adzal jawarih. Menyakiti, yaitu menahan dari menyakiti anggota tubuh az-zahir yang zahir. Jadi tidak menyakiti dengan anggota tubuh. Menahan diri untuk tidak menyakiti dengan anggota tubuh. Contoh menampar, memukul, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan pukulan, tangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sanihima yang kedua, adapun yang kedua, mutada ini. Kaful qalbi, khabarnya. Menahan hati amma yakhtiru, dari hal-hal mausul ini, yakhtiru yang terlintas, fihi di dalam hati. Min su'idzani, tegasnya berupa buruknya sangkaan binasi kepada manusia. Jadi yang kedua ini adalah menahan hati dari segala hal-hal buruk yang terlintas dari dalam hati. Jadi menahan segala hal-hal buruk yang terlintas dari hati. Berupa apa? Sangkaan buruk kepada manusia. Su'zon. Jadi tidak boleh su'zon juga. Ini prinsipnya luar biasa ya. Menahan su'zon dan juga menahan menyakiti manusia. Fa'innahu minas samumil qatilah. Karena sesungguhnya su'zon itu termasuk dari racun yang mematikan pula. Yang membuat hati kita menjadi keras. Yang membuat hati kita menjadi gelap. Bukan gelap sih. Tidak bisa menerima cahaya. Begitu. Akibatnya apa? Tidak bisa merasakan nikmat ibadah. Wala yash'uru, dan tidak merasakan bihi, dengan su'zon ini. Bahwa ini merupakan racun. Ahadun, seorang pun. La siyama su'adzani. La siyama su'idzani. Lebih-lebih su'zon. Bil aulia, dengan para wali.
Lebih-lebih kalau suuzon dengan para wali, wal ulama dan para ulama, wa hamalatul Quran dan orang-orang yang membawa Al-Quran. Hamalatul Quran itu orang yang hafal Al-Quran 30 juz dalam hatinya. Itu disebut hamalatul Quran. Kalau sekarang kita mengenal ya hafiz Quran. Tapi yang hafiz bukan piagamnya. Bukan hanya hafiz piagam ya. Hafiz yang benar-benar hafal walaupun dia nggak punya piagam. Bahaya nih. Suuzon pada manusia aja, manusia biasa ya, ya bukan soleh ya. Itu sudah bisa merusak hati. Apalagi kalau misalkan suuzon pada para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Karena yang disuzoni itu kekasihnya Allah. Waliullah itu orang yang disayang sama Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang amalnya solih. Ini bahaya sekali ya. Allah yang menciptakan bumi, Allah itu memilih kekasihnya di antara hamba-hambanya yang soleh. Lalu kita bersuzon pada wali-wali itu. Na'udzubillah. Itu bisa membuat hati orang itu menjadi semakin mati hingga tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Walaupun orang itu sepertinya alim ya, sepertinya selalu mengoreksi kebenaran semua orang. Tapi biasanya orang seperti itu berbuat mengejek para wali itu karena apa? Karena ingin mencari ketenaran. Karena nafsu, bukan karena menegakkan kebenaran Allah. Karena sesungguhnya orang beriman itu tidak seperti itu. Orang beriman itu orang yang berjalan di tengah-tengah, wasaton dia. Tidak mencaci maki. Sekarang kita temukan banyak ya yang mencaci maki para wali. Na'udzubillah. Wali ulama ini juga pewaris para nabi. Ilmunya itu luar biasa. Ulama. Bayangkan saja, Jibril itu membawa Al-Quran dari langit, dari Allah kepada Nabi. Al-Quran itu ilmu. Dari Nabi kepada sahabat. Dari sahabat kepada para tabi'in. Dari tabi'in kepada tabi'in. Lalu kepada para pengikut yang tabi'in. Terus turun-temurun ke murid-murid sampai ini hari. Ulama-ulama itu memegang ilmu-ilmu itu yang sampai ke Rasulullah SAW. Sampai kepada Allah. Itulah ilmunya para ulama. Lalu ada orang membenci, bersuuzon kepada ulama. Na'udzubillah. Mereka ini yang membawa ilmunya Allah. Masa kita suuzon kepada mereka? Ini tidak layak ya. Jadi, na'udzubillah ini dari perbuatan suuzon. Sama ini, hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Al-Quran itu dibawa Jibril, dibawa malaikat dari langit. Perkara yang luar biasa. Dan hamalatul Quran ini orang-orang yang memikulnya di hati mereka, di pikiran mereka, di akal mereka. Sangat apa ya? Sangat merugi orang yang suuzon. Nah, di sini ada wasiat. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali ibni Wafa rahimahullah ta'ala. Dan di dalam dalam wasiatnya Tuanku Ali bin Wafa rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Iyakum ayyuhal muridun. Waspadalah kalian wahai para murid. Antaqau fi haqqi ahadin. Waspadalah kalian waspadalah dari antaqau terjatuh siapa kalian fi haqqi ahadin dalam haknya seseorang min aqrani syaikhikum dari teman-teman guru kalian. Fa inna luhumal awliya'i, karena sesungguhnya dagingnya para wali itu samun, racun. Walau lam yu'akhidukum, walaupun tidak menyiksa kepada kalian para ulama itu. Walaupun tidak
membalas kepada kalian. Siapa? Aulia, para wali. Wa iyyakum, summa wa iyyakum. Nah, kita jelasin dulu ya. Jadi dia memberikan nasihat. Wahai para murid, waspadalah kalian, jangan sampai kalian terjatuh atau mengambil haknya seorang pun dari seorang syekh kalian. Jadi jangan sampai kita menyakiti perasaan para syekh, perasaan para alim ulama, para guru. Jangan sampai. Walaupun di sini juga jangan sampai juga kita bersuuzon kepada para aulia, para ulama itu. Kenapa? Karena daging mereka ini racun. Ibarat kalau kita suuzon kepada mereka, kita akan kena racunnya. Walaupun para wali itu nggak membalas doa buruk kepada kita, tapi yang balas nanti Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa yang mengumumkan perang kepada waliku, maka aku akan memerangi dia. Jadi yang bertindak itu Allah langsung. Kalau saat ini tidak nampak balasannya, nanti di akhirat lihat saja. Karena di akhirat itu semua tunduk patuh. Hanya Allah yang berkuasa, yang bisa menentukan apapun. Manusia hanya diam, menerima segala konsekuensi yang telah dia kerjakan di dunia. Ya kalau kita menyakiti hati para ulama, na'udzubillah. Wa iyyakum summa wa iyyakum, waspadalah kalian. Kemudian waspadalah minal istihanati, dari menganggap remeh bi ghibati ahadin, terhadap menggibah seseorang. Walau lam tabluhu, walaupun gibahnya itu nggak sampai kepada orang itu. Apa tilkal ghibatu, gibah itu. Bal khafu minha, tapi takutlah kalian minha, darinya. Aksara mimma takhafun, lebih banyak dari kalian takut. Idza balaghathu, apabila telah sampai apa ghibah hu, kepada seseorang. Fa innahu waliyullah, karena sungguh dia wali Allah. Apalagi kita ghibah tentang waliullah, membacakan keburukan-keburukan waliullah, itu naudzubillah ya di sini ya. Walaupun ghibah kita nggak sampai kepada mereka. Saat ini banyak orang yang menggibah waliullah, mengatakan mereka penipu, mengatakan mereka sesat dan lain sebagainya. Waduh, naudzubillah. Nah, tapi nanti kita saksikan saja di akhirat ya. Semoga kita orang-orang soleh, nanti di akhirat kita bisa melihat siapa yang benar, pencela ini atau para wali yang dicela-cela itu. Wah, seru kayaknya kalau di akhirat. Kita akan lihat bersama-sama ya. Lanjut. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah itu wahai saudaraku. Nah, ini bab tentang menyakiti makhluk atau menyakiti manusia. Baik dengan menyakiti dengan tangan maupun dengan perasaan, dengan hati. Su'zon saja itu sudah buruk. Jangan sampai kita su'zon. Tapi kalau waspada kepada orang itu boleh. Tapi kalau su'zon nggak boleh. Karena bisa merusak hati. Na'udzubillah. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal ini ya. Ini kitab Minausaniyah ini bagus. Kalau ingin memperbaiki ibadah kita. Tapi jangan terlalu liberal memahami kitab ini karena berbahaya. Jadi kita harus memahami dengan pemahaman yang moderat supaya kita seimbang. Demikian kajian kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di sini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan wahdar aidan min akli ghairil halal, dan waspadalah engkau wahai murid dari memakan makanan yang tidak halal. Syukran hadza minni astahfikum kulal af. Bagikan video ini dan like, share, komen. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.